Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video ini Ibu pengen ngejelasin ulang terkait materi kita tentang perhitungan BEP. Kenapa harus Ibu buat video ini? Karena Ibu lihat dari PTS tadi masih banyak yang kelihatan kurang paham. Pertama, rata-rata masih kurang paham. Kedua, dari yang udah selesai juga masih banyak yang salah persepsi gitu. Apalagi membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Masih banyak yang salah gitu. Jadi Ibu buatlah video ini supaya nantinya bisa kalian putar ulang. Kemudian bisa kalian coba latihan di rumah, sehingga nanti ketika kita PTS ulang, harapan Ibu nilainya bagus-bagus semua, gitu. Nah, kita bahas ya. Dari soalnya diketahui beberapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat sabun natural. Ini dia bahannya. Kemudian diketahui juga harga masing-masing bahannya nih, ada di sini diketahui harga masing-masing bahannya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tabel seperti ini. Ibu harapannya kalian udah paham lah gimana cara ngebuat tabel ini, nggak perlu Ibu ajarin lagi lah ya. Nah, langkah pertama, kita masukkan dulu apa aja bahan yang dibutuhkan. Kan ada NaOH, Aquades, minyak kelapa, dan yang lain-lain. Buatlah bahan-bahannya. Kemudian di sini ada spek. Spek ini spesifikasi. Apa maksud spesifikasi? Maksudnya adalah kita beli bahan itu per berapa banyak. Contohnya NaOH. Di sini diketahui harga untuk NaOH itu kita per kilonya adalah 35.000. Maka NaOH spesifikasinya adalah 1 kilo. Karena kita belinya 1 kilo harganya 35. Kemudian untuk minyak goreng. Minyak goreng itu speknya 1 kilo. Karena kita belinya per 1 kilo harganya. Kemudian activated charcoal juga 250 gram. 250 gram ini adalah spesifikasinya, karena harga yang tertera itu untuk 250 gram. Untuk menulis spesifikasi, hal yang perlu kalian perhatikan adalah satuannya harus sama. Di sini NaOH satuannya kilogram, yang sementara untuk yang kita butuhkan satuannya gram kan? Maka kita ubahlah satuannya dari kilogram menjadi gram. 1 kilogram berapa gram? 1 kilogram itu 1000 gram. Maka kita buat spek untuk NaOH 1000, dibikin satuannya di samping sini 1000 gram. Aquades berapa? Sama 1 kilo. Jadi dalam gramnya adalah 1000. Minyak kelapa juga 1000. Minyak goreng 1000. Activated charcoal itu 250 gram. Essential oil ini 15 gram. Nah, buatlah nih satuannya. Satuannya karena sama semua, biar kalian nggak perlu ngetik ulang, posisikan kursornya di ujung, tarik sampai bawah. Dapat satuannya gram. Kemudian, kita hitung untuk 8 pieces, kita butuh NaOH-nya berapa banyak sih? Dari soal diketahui, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya ada ini. NaOH 114 gram sampai essential oil 15 gram. Ternyata dengan menggunakan bahan sebanyak itu dapat menghasilkan 8 pieces sabun. Maka untuk kebutuhan 8 pieces sabun, kita butuh NaOH 114 gram, Aquades 265 dan seterusnya. Maka kita buatlah di sini kebutuhan 8 pieces NaOH 114, Aquades 265, minyak kelapa 240, minyak goreng 560, activated charcoal 15, essential oil 15. Kemudian udah dapat kebutuhan 8 pieces, kita cari untuk kebutuhan 400 pieces. Kita kalikan berapa sih supaya hasilnya 400? Untuk mengetahui kita harus kalikan berapa, caranya adalah sama dengan, kan kita maunya 400, klik 400, tulis 400, dibagi
yang ada nih kan 8, berarti dibagi 8, hasilnya 50. Maka untuk kebutuhan 400 pieces, kita cari sama dengan klik ini dikalikan 50. 50-nya dari mana? Dari 400 dibagi 8, enter. Nah, untuk sampai bawah tinggal diletakkan kursornya di ujung, tarik dia sampai bawah. Dapatlah, ternyata untuk memproduksi 400 pieces, kita butuh aquadesnya sebanyak 13.250 gram. Activated charcoalnya sebanyak 750 gram. Selanjutnya, kita tulis harga per spek. Harga per spek itu berarti kalau kita beli NaOH 1000 gram, ternyata harganya 35.000, Aquades 20.000, dan seterusnya. Maka kita buatlah NaOH 35.000. Aquades 20.000, minyak kelapa 40.000, minyak goreng 20.000, kemudian activated charcoal 80.000, essential oil juga 80.000. Kemudian kita cari harga total. Harga total ini cukup satu aja kalian cari, jadi nggak usah pusing-pusing, cari satu biji aja. Untuk kebutuhan yang 400. Jadi untuk yang kebutuhan 8 pieces nggak usah kalian cari karena angkanya nggak kita pakai gitu kan. Maka untuk harga totalnya biar nggak pusing, kita buatlah harga total untuk 400 pieces. Nah, buatlah sama dengan harga per spek dikali kebutuhan untuk 400 dibagi kebutuhan untuk 8. Dapatlah ini. Kemudian letakkan kursornya di ujung, tarik sampai bawah. Dapatlah hasilnya segini. Kemudian kita cari total biaya bahan bakunya. Sama dengan sum, buka kurung. Nah, di blok. Dapatlah total biaya bahan bakunya sebesar 13.750.000. Gitu. Kemudian, biaya kemasan. Di soal diketahui bahwa sabun nantinya akan dikemas dalam kotak kecil, lalu diberikan label stiker. Biaya untuk pembelian kotak kecil adalah 1.000 per pieces, sementara untuk cetak stiker 500 per pieces. Nanti berarti untuk kebutuhan untuk harga per satu sabunnya, harga kotak per satu sabun adalah, nah ini diganti jadi kotak kecil ya. Biaya kotak per satu sabunnya adalah 1.000, buat harganya di sini 1.000. Kemudian untuk cetak stiker 500, buat di sini 500. Untuk kebutuhan 400 berarti kita butuh kotak kecilnya 400, buatlah 400 di sini. Stikernya kita butuh juga 400, buatlah 400 di sini. Maka kita dapatkan harga total untuk kemasan kotak kecil 100 pieces adalah rumusnya sama dengan harga per spek dikali kebutuhan 400. Enter. Nah, tarik sampai bawah. Lalu kita cari total biaya kemasan. Total biaya kemasan berarti sama dengan kotak kecil ditambah stiker. Dapat 600.000 untuk biaya kemasan. Selanjutnya, kita cari biaya lainnya. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan adalah ada perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Untuk tabel ini adalah biaya variabel. Jadi jangan dicampur adukkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Jadi dalam kotak ini, sekali lagi Ibu ulang, itu adalah biaya variabel. Selanjutnya kita cari, dari soal kan diketahui nih, untuk melakukan ini memerlukan biaya tambahan tiap bulannya berupa listrik. Listrik ini adalah biaya variabel. Kenapa disebut sebagai biaya variabel? Karena kebutuhan listrik tiap bulannya itu bisa saja berbeda. Makin banyak kita produksi, makin banyak butuh listrik. Misalnya kita produksinya pakai mixer nih. Maka biaya untuk mixernya tuh makin mahal, listriknya terus makin tinggi kan? Berarti listrik ini biaya variabel. Kenapa biaya variabel? Karena biaya variabel ini dia berubah tergantung berapa banyak kita produksi.
Makin banyak kita produksi, biaya variabelnya biasanya makin tinggi. Makin sedikit produksi, biaya variabelnya makin rendah. Maka listrik itu termasuk biaya variabel, karena makin banyak produksi biasanya kita makin mahal bayar listriknya. Gitu ya. Kemudian untuk sewa toko. Sewa toko biasanya itu dilakukan per bulan kita bayarkan kan? Dan itu tetap tiap bulan kita pasti bakal ngeluarkan sebesar 500.000 untuk biaya sewa toko gitu loh. Walaupun kita produksi banyak atau produksi sedikit, biayanya tuh akan tetap tidak akan berubah biaya sewa toko nih. Mentang-mentang nih tiap bulan ini kita sedikit produksi. Apakah mau yang punya toko tuh kita bayarnya murah? Bu, bulan ini kami bayar 100.000 aja bu ya. Kenapa? Kami produksinya sedikit ya bu. Tolonglah bu. Mana ada, nggak akan mau si punya tokonya tuh. Maka tiap bulan kalian pasti akan tetap bayar 500.000. Baik produksi banyak ataupun produksi sedikit. Maka sewa toko itu termasuk biaya tetap. Kemudian biaya bensin, ini biaya variabel. Kenapa biaya variabel? Ini tergantung berapa banyak kalian pakai bensin dan biasanya itu berubah-ubah biayanya tiap bulan. Intinya kalau dia berubah-ubah itu biaya variabel. Kalau dia tidak berubah itu biaya tetap. Kemudian upah tenaga kerja. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah upah tenaga kerja ini ada dua macam. Pertama, kalau seandainya tenaga kerja itu kalian gajinya per bulan. Misalnya nih si A bekerja sebagai pengawas produksi dan dia akan kalian gaji setiap bulannya sebesar 3 juta. Maka gaji si A ini termasuk biaya tetap. Kenapa? Karena walaupun produksinya sedikit ataupun produksinya banyak, kalian akan tetap ngeluarin gaji untuk si A sebesar 3 juta per bulannya. Gitu, kalau misalnya kalian mau gajinya per bulan. Jadi intinya kalau gajinya per bulan itu biayanya biaya tetap. Sementara kalau kalian memberikan gajinya per pieces, maka itu termasuk biaya variabel. Kenapa? Kalau hitungnya per pieces, maka makin banyak memproduksi, kalian makin besar bayar untuk tenaga kerjanya. Makin sedikit produksi, makin murah lah gaji tenaga kerjanya. Gitu. Dari soal ini, bisa kalian lihat kalau dia kalian gaji per pieces. Karena per pieces, maka ini termasuk biaya variabel. Nah, kembali lagi ke tabel. Tadi udah kita bahas kalau tabel ini adalah untuk biaya variabel. Maka yang kita tuliskan untuk biaya lainnya itu cuma biaya variabel. Jangan kalian masukkan biaya tetapnya. Dari yang diketahui di sini yang merupakan biaya variabel yang mana? Ada listrik, bensin, sama biaya penyusutan peralatan. Oh iya, penyusutan peralatan ini dia biaya tetap, salah. Ulang lagi. Jadi biaya yang di sini yang termasuk biaya variabel adalah biaya listrik, bensin, sama upah tenaga kerja. Maka untuk biaya lainnya yang kalian masukkan cuma 3, listrik, bensin, sama tenaga kerja. Tulislah di sini listriknya diketahui per bulan bayarnya 300.000. Nah, untuk bulan itu bayarnya 300.000. Kemudian bensin 200.000. Nah, untuk tenaga kerja, kalian gajinya untuk 400 pieces, ya kan? Per piecesnya kalian gaji sebesar 3.000, buat seperti ini. Maka untuk mengetahui upah tenaga kerja total sama dengan 400 dikali 3.000, enter. Dapatlah upah tenaga kerjanya per bulannya 1.200.000, seperti itu, ya. Buatlah total biaya lainnya adalah sama dengan sum, buka kurung, di blok. Enter. Gitu. Kemudian di sini balik lagi ke tabel ini, biaya penyusutan belum kita bahas ya. Biaya penyusutan ini adalah biaya yang dikeluarkan, disisihkan setiap bulannya, wajib untuk kalau misalnya jaga-jaga, misalnya seandainya alat yang kalian gunakan tiba-tiba rusak. Jadi kan nggak mungkin misalnya kalian pakai mixer nih untuk buat sabun. Belum tentu tahun depan itu mixernya masih optimal bekerjanya. Tentu kita butuh biaya perawatan untuk mixernya. Misalnya mixernya harus dikasih pelumas atau
harus diservis berapa bulan sekali kita servis gitu kan, tuh butuh biaya. Biaya itu diambil dari biaya penyusutan peralatan yang kita sisihkan setiap bulannya sebesar 100.000 gitu. Oke, kemudian kita lanjutkanlah untuk mencari BEP. Daripada kalian pusing membuat sheet baru, dibikin dalam satu sheet pun nggak masalah. Oke. Pertama kita buat dulu, kita salin dulu. Dari rangkuman ini kita rangkum berapa biaya variabelnya. Oke. Untuk merangkum berapa biaya variabel, kita masukkan biaya variabel itu apa aja. Pertama, ada biaya bahan baku, kemudian ada biaya kemasan, ada biaya lainnya, ya kan? Nah, daripada kalian ngetik ulang, mending kalian buat kayak gini, sama dengan untuk biaya bahan baku sama dengan ini. Kan ini biaya bahan baku sama dengan ini, enter. Kemudian biaya kemasan sama dengan klik yang biaya kemasan. Kemudian biaya lainnya sama dengan klik biaya lainnya. Kemudian kita cari total biaya variabel sama dengan sum buka kurung di blok. Biar cantik kita kasih warna. Ini kasih warnanya nggak wajib ya. Yang penting tuh kontennya, isinya. Kita kasih warna supaya estetik aja. Nah, lalu kita cari biaya tetap. Kan tadi udah kita tetapin tuh biaya tetapnya apa aja. Pertama ada sewa toko, kemudian ada biaya penyusutan peralatan. Ya udah, dua tuh aja yang dimasukkan dalam biaya tetap. Upah tenaga kerja jangan lagi karena kita udah masukkan dia dalam biaya variabel. Buat di sini biaya tetapnya. Sewa toko. Sewa toko itu 500.000. Ya kan? Kemudian ada penyusutan peralatan. Itu ada 100.000 tadi kita buat. Udah dua itu aja kan? Nggak ada lagi kan yang biaya tetap. Nah, yaudah cuma dua itu aja. Baru kita cari total biaya tetap. Sama dengan ini ditambah ini, enter. Di blok, ganti jadi accounting biar cantik lihatnya. Nah, gini. Total biaya tetapnya kita merahin. Dapatlah biaya tetapnya segini. Kemudian, yang kita lakukan selanjutnya adalah menghitung BEP. Untuk menghitung BEP, kita harus tahu dulu berapa biaya variabel per unit. Untuk tahu biaya variabel per unit, kita harus tahu dulu berapa unit yang kita produksi. Unit ini maksudnya apa? Maksudnya berapa pieces sih yang kita produksi di bulan itu. Nah, dari ini udah kita buat kan, kita bahwa akan memproduksi sebanyak 400 pieces, maka jumlah unitnya adalah 400 unit. Kemudian kita cari biaya variabel per unit. Caranya adalah sama dengan total biaya variabel dibagi berapa jumlah unitnya. Enter. Tunggu. Enggak, harusnya enggak segini. Salahnya di biaya bahan baku. Ini yang salah. Mohon maaf. Maklum, sudah malam. Jadi untuk harga total 400 piecesnya, itu salah rumus tadi ya. Berarti sama dengan harga per spek dikali kebutuhan 400 dibagi spesifikasi. Enter. Nah, ini dia. Salah tadi, guys. Nah, dibloklah sampai bawah. Nah, segini nilainya. Oke. Ikutin aja alurnya. Yang salah cuman yang di sini. Selebihnya itu sudah benar. Ibu malas rekam-rekam ulang lagi. Ini udah tag keberapa ini. Oke, biaya variabel per unitnya ini dia.
Jadi balik lagi rumusnya sama dengan total biaya variabel dibagi jumlah unit 400. Dapatlah biaya variabel per unitnya sebesar 20.111. Kemudian kita cari berapa sih harga jualnya? Ternyata di soal diketahui harga jualnya sebesar 25.000. Sabun ini nantinya akan kamu jual dengan harga 25.000. Maka harga jualnya 25.000. Oke, lanjut. Kita cari BEP rupiah. Jadi kalau kayak tadi, salah kayak tadi tuh jangan khawatir kalau caranya ngikutin ini. Kalian nggak perlu ngitung ulang dari awal. Cukup diperbaiki yang awalnya, otomatis dia akan berubah tuh sampai akhir. Oke, balik lagi ke topik, kita cari BEP rupiah. BEP rupiahnya itu rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi buka kurung 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi harga jual. Tutup kurung, enter. Dapat BEP rupiahnya 3.068.000. Lanjut kita cari BEP unit. BEP unitnya sama dengan biaya tetap dibagi buka kurung harga jual dikurang biaya variabel per unit. Tutup kurung, enter. Dapatlah BEP unitnya 122,73. Kita bulatkan jadi 123. Salah. Udah dapat ini. Kemudian kita blok dulu biar cantik dia. Kita kasih kotak. Oke, jadi disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa usaha ini akan mencapai titik impas atau balik modal jika dalam sebulan bisa menjual produk sebanyak berapa? 123 pieces. Atau pendapatan per bulan sebesar Rp 3.068.269. Nah, gitu dia. Kenapa perlu dihitung BEP ini? Supaya kita tuh punya target. Jadi setiap bulan tuh kita punya target minimal produksi berapa supaya kita tuh nggak rugi. Nah, kalau dalam kasus ini berarti dalam sebulan dia harus produksi 123 pieces. Dan harus terjual sebanyak itu gitu. Terjualnya minimal 123 pieces. Kalau dalam bulan itu dia menjual kurang dari 123 pieces, maka dia akan rugi. Ya, karena nggak balik modal kalau kurang dari segitu. Tapi kalau seandainya dia bisa menjual lebih dari 123 pieces, barulah dari situ dia dapat untung. Gitu. Oke, jadi ini dia cara untuk mengerjakan perhitungan sampai mendapatkan nilai BEP rupiah dan BEP unit. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan dalam memasukkan rumus di harga total, tapi itu nggak ngaruh besar lah ya, karena nantinya ya dia bakal berubah sampai akhir. Gitu. Mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.